Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ibu-ibu? Semangat, Pak. Ya ibu-ibu, kayaknya sekarang masih seger-seger. Mungkin ibu-ibu baru mendapat Bantuan, menerima Pak. bantuan PKH ya? Iya, Pak. 4 Ya, bulan, 4 Pak. bulan, Bu, 3 ya. bulan ada Ya, air, Pak. Alhamdulillah, pantesan ibu-ibu mukanya sekarang cerah-cerah Bu, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Iya, kebutuhan juga banyak, Pak. Iya. Anak sekolah, Pak. Iya Bu. Ya sudah, sekarang ayo Bu, kita akan membahas cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Masyarakat. Kira-kira ada Bu? Ada, Pak. Ada, Pak. Pasti ada, Pak. Iya. Oh iya, pasti ada Bu ya. Iya. Nah, sekarang ibu-ibu, saya minta untuk menyimak cerita anak tidak mau sekolah. Mau Bu? Mau, Pak. Mendengarkan Di cerita mana, anak tidak Pak? mau sekolah Bu. Nanti saya bacakan Bu. Di sini ada di laptop, di buku pintar halaman 22 Bu. Ada ya? Iya, Pak. Apa Bu itu Bu? Judulnya Bu? Anak tidak mau sekolah. Nah, anak tidak mau sekolah. Ada yang bisa baca ini Bu, cerita Bu? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya, tolong bacakan, Pak. Oh siap. Bapak akan membacakan cerita ini Bu. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis berseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun di saat itu Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina. Tiba-tiba Ibu Eda, siapa Ibu Eda? Ibu dari Nina keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. Hai Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan orang anak orang? Urus saja anak ibu sendiri. Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dia lakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Kira-kira apa Bu? Ya Bu? Iya. Kira-kira Saya Ibu, apakah di akhir cerita ini kira-kira ini, Pak. Ibu Nina marah-marah kepada ibunya Nina itu marah-marah, Pak. iya? Karena tetangganya ikut campur. Hmm. Seharusnya bukan seperti itu, Pak. Hmm. Seharusnya ibu Nina itu datang memeluk anaknya. Itu Ketika melakukan kesalahan. Iya, itu Pak, nangis itu. Iya Pak, iya Bu. Kemudian apa lagi, Pak? Jangan mukul, Pak. Tuh, kenapa ibunya nanya kenapa tidak mau sekolah? Itu bukan itu, Pak. Yang harus dilakukan. Kira-kira kalau Ibu di rumahnya misalkan ada enggak pengalaman yang seperti itu? Oh, ada, Pak, anak saya. Pernah, Pak. Pernah ibu-ibu marahin? Oh, marahin enggak, Pak. Tapi kalau anak saya mau tidak sekolah ya ada, Pak. Kadang-kadang berangkat balik lagi gara-gara enggak dikasih uang jajan, Pak. Tapi tetap dimarahin Bu ya? Kalau Iya, sedikit, Pak. Iya, tapi tidak sampai mukul, Pak. Ya,
Tapi jangan pernah melakukan kekerasan kepada anak, Pak ya. Iya. Ya. Karena apa, dampaknya berdampak negatifnya terlalu besar, Pak. Iya Pak. Iya. Jadi lebih baik anak itu diberi arahan yang baik seperti itu daripada ibu-ibu melakukan kekerasan kepada anak, dan nantinya kedepannya anak itu akan tidak baik juga, Bu, seperti itu. Jadi hindari ya Kekerasannya, Pak, ya? kekerasannya. Ya. Pak, misalnya dicubit itu udah boleh ya, Tidak Pak? boleh, Tidak Pak. boleh. Tidak boleh, Bu, tidak boleh mencubit kepada anak, itu sudah masuk kepada kekerasan fisik. Berarti kalau misalnya saya ketemu sama Bu Sino, anak Bu Sino lagi Iya. dipukul, Pak. Saya misalnya mau menegur takut. Gimana caranya saya untuk Pak? Untuk apa? Untuk memberi laporan ke siapa, Pak? Oh iya, nanti ketika Bu Sinol nggak ada, misalkan anaknya Bu Sinol itu bermain ke rumahnya Bu itu diberi arahan. Oh iya, Pak, ya makasih, Pak. Ya. Iya. Iya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, Bu, kepada Iya. ibu-ibu. Jika terjadi kasus seperti Nena, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sebagai orang tua? Nena, Bu, dulu di dalam cerita ini udah mau sekolah, sedangkan di Membujuknya, dalam Pak, dalam atau cerita merayunya, ini Pak? apa? Merayunya, Apa? merayunya, Membujuk ya, Iya, Pak. membujuk, Hmm, Tapi emang bujuk, merayu. Terus? merayu. merayu, Iya. merayu siapa? Anak, Pak. Merayu anak Agar sekolah. agar sekolah. Diiming-imingi mau dibelikan Apa itu, apa Pak? itu, Pak? Nah, iming-imingi Mau dibelikan apa mau itu? diberikan Berikan sesuatu. Hadiah, Atau hadiah, hadiah. hadiah, Hmm. hadiah ya. Tapi Iya, sesuai Pak. dengan kemampuan, Pak. Ya, sesuai dengan kemampuan. Iya, Pak. Nah, jadi di sini ada banyak jawaban ya tentang ibu-ibu ketika ibu-ibu misalkan itu apa terjadi kasus yang seperti cerita tadi, ada yang mau membujuk anaknya, ada juga yang mau merayu anaknya, dan ada juga yang mau memberikan hadiah atau diiming-imingi. Untuk apa? Anak untuk bisa sekolah. Berarti ibu-ibu di sini sudah bisa membedakan antara kekerasan antara anak-anak yang harus yang anak-anak itu tidak boleh diberi Diberi Pak, kekerasan. saya pernah, Pak, anak saya tidak mau sekolah, baru-baru masuk itu saya anterin, Pak. Alhamdulillah, Pak, karena dia takut katanya, Pak, pertama kali masuk, jadi saya anterin, Pak. Nah, terus dia gimana? mau, Pak, alhamdulillah, Mau, iya. Sekarang Ada usah, Pak, karena dia tahu jalannya Nah, sudah. iya, Karena iya. takut pada temannya, katanya Iya. takut giniin, Iya, katanya, Pak. iya, iya. Memang Pak, kalau anak-anak ibu memang anak-anak itu seperti itu, Bu ya. Ya. Nah, jadi tidak boleh diberi kekerasan. Ya. Jadi misalkan sudah dari kecil sudah diberi kekerasan, nanti kebesar-besarnya itu tidak baik juga. Ya, Nah, iya, jadi Pak. ketika ada permasalahan seperti cerita yang tadi itu, seperti ceritanya Nena anak ibu Eda